Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kelas daring ya. Semoga tetap dikuatkan kita semua, bersabar sehingga mampu untuk tetap belajar dan stay di rumah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk semuanya. Amin. Oke, mata kuliah SIK kali ini akan membahas tentang sistem informasi geografis. Sebelum saya membahas tentang surveillance atau epidemiologi di sini ya, saya Oti Widyasuti dari Prodi Kesmas UM Pontianak menyampaikan juga kepada teman-teman untuk selamat beribadah puasa. Semoga segala amal yang dilaksanakan pada bulan suci ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Oke. Sebelum juga melanjutkan surveillance epidemiologi ini, ya, saya tidak akan berbicara banyak di sini karena saya juga menyertakan link-link YouTube yang mungkin teman-teman sudah melihat tadi di awal, karena materi PPT-nya saya sudah sharekan di depan ya, sehingga teman-teman bisa melihat contoh-contoh aplikasi yang saya sajikan ya. Artinya gini, dari link-link yang saya sharekan di akhir itu merupakan beberapa contoh saja, yang artinya tidak hanya itu sebenarnya aplikasi tentang SIG itu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain. Misalnya Alpin Quest ya kan, dengan menggunakan yang terbaru pun misalnya ArcGIS, mungkin ada yang terbaru juga ya. Itu semuanya kita akan manfaatkan untuk membuat suatu sajian data sebenarnya. Hanya data itu berupa spasial. Nah, artinya gini, link-link itu sebagai upaya untuk kita bisa model, ternyata aplikasinya itu seperti ini. Mungkin untuk waktu tutorialnya teman-teman tidak bisa dapatkan secara detail di sini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan dari beberapa referensi yang mendukung selain dari di kelas daring ini. Baik, sebelum mengarah kepada bagaimana sistem informasi geografis itu, kita melihat dulu surveillance epidemiologi. Ketika minggu lalu kita membahas tentang surveillance ya, surveillance epidemiologi itu sendiri merupakan kegiatan yang seperti halnya seorang detektif ya. Jadi kita menyelidiki, mengidentifikasi satu permasalahan sehingga menyelidiki tentang permasalahan yang terjadi sampai pada determinan atau faktor-faktor yang dipengaruhi, kemudian pada akhirnya bagaimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan batasan yang ada di sini, yaitu suatu proses pengamatan terus-menerus dan sistemik terhadap terjadinya penyebaran penyakit serta kondisi yang memperbesar risiko penularannya dengan melakukan pengumpulan data, menganalisa data, interpretasi hingga tindak lanjut perbaikan dan perubahannya. Ya, seperti halnya yang saat ini kita sedang hadapi ya, penyebaran virus atau kasus COVID-19 saat ini, kegiatan surveillance epidemiologi tidak akan berhenti ya, akan terus dilaksanakan sehingga kita bisa mengetahui seberapa luas penyebaran penyakit ini ya, seberapa besar risiko yang harus kita waspadai dan seterusnya seperti itu. Dan data-data itu akan sangat bermanfaat sekali pada saat nanti kita memperhitungkan atau mungkin meneliti atau ya
meneliti tentang dan mengidentifikasi lagi kira-kira intervensi ataupun cara penanggulangan COVID-19 ini seperti apa. Karena kita bisa melihat bahwa korban sudah bukan lagi hitungan jari, tapi sudah ratusan ribu ya yang terdampak. Jadi bahkan yang sudah positif mungkin kalau secara global sudah jutaan orang. Jadi sangat urgent sekali untuk kita mengetahui bahwa surveillance epidemiologi ini sangat penting untuk kita lakukan. Sistem informasi geografis merupakan sistem informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menyimpan data atau informasi, dan komponennya terdiri dari 4: hardware, software, data, dan sumber daya manusia. Ya. Jadi ketika 4 hal ini bergabung menjadi satu, maka SIG ini akan bekerja secara efektif. GIS atau SIG ini digunakan untuk penyediaan data atribut dan spasial. Atribut, jadi ada keterangan-keterangan misalnya kayak simbol, gambar-gambar yang menjelaskan dalam peta, ya, dalam mapping, dalam data spasial itu namanya atribut. Kemudian spasial, space itu ruang, ya, yang menggambarkan distribusi atau pola spasial penyebaran penderita suatu penyakit, pola ataupun model penyebaran penyakit. Jadi kalau teman-teman update terus tentang COVID-19, ada satu web atau link yang selalu mengupdate data-data penambahan baik yang terkonfirmasi positif ataupun yang sembuh ataupun yang meninggal dan seterusnya seperti itu dengan sajian gambar peta, ya. Dan mapping seperti itulah yang menggunakan dengan Geographic Information System. Ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan, ArcGIS 9.3. Saya rasa setiap tahun atau setiap waktu periode tertentu, aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam SIG ini akan selalu terupdate, ya. Karena biasanya update ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan sajian-sajian data yang harus dilengkapi, lebih lengkap dari yang sebelumnya. Dan ini tidak hanya ArcGIS aja yang bisa digunakan, banyak sekali, contohnya AlpinQuest, kemudian dengan bantuan GPS juga, ya kan. Nah ini ada beberapa YouTube. Nah saya menyampaikan ada 3 link di belakang nanti yang teman-teman bisa lihat nanti aplikasinya seperti apa saja. Dan ini salah satu contoh dari ArcGIS yang digunakan dengan hasil data spasial yang disajikan. Ini kebetulan datanya adalah data Kabupaten Ketapang, ya. Dan kita bisa melihat di sini peta endemisnya tentang malaria, ya. Kita bisa melihat ada 3 warna di sini, 4 dengan warna putih. Nah, ini mempunyai makna. Jadi tidak hanya sekedar mewarnai, tapi ini mempunyai makna. Sama halnya ketika kita melihat peta penyebaran COVID-19, ya. Merah semuanya. Merah itu identik dengan hal yang berbahaya, ya. Padahal saya juga suka warna merah. Oke. Dan ini sama halnya dengan yang sebelumnya. Ini dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat dari yang tahun sebelumnya, ini tahun berikutnya. Warna itu pasti tidak hanya, maksudnya ada perubahan gitu loh. Ada yang berubah, ada yang tidak. Tapi biasanya dalam kurun waktu tertentu ada satu perubahan warna yang menunjukkan bahwa ada satu perubahan di sana. Ya, perubahan angka, perubahan data pasiennya, dan seterusnya. Nah, ini sama, ini tahun 2015 sampai 2016 penyajiannya lebih halus, ya. Legenda, Anda bisa melihat di bawah sini sebelah kiri. Ini legenda itu adalah keterangan yang menjelaskan tentang atribut-atribut yang ada di sini. Kalau misalnya peta yang biasa Anda lihat di dalam peta atlas itu, ya, itu kan ada seperti ada gambar jembatan, hospital itu seperti apa dan lain sebagainya dan seterusnya, gunung itu gambarnya apa. Nah, itu ketika masuk di dalam keterangan di sini itu namanya legenda. Oke. Ini sama. Ya. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan atau mengaplikasikan SIG,
memang ada baiknya kita segera untuk mendiseminasikan kepada seluruh masyarakat, karena saya rasa yang membutuhkan informasi ini tidak hanya tenaga kesehatan, tapi masyarakat. Justru masyarakat harus tahu bahwa penyebarannya sudah sampai di wilayah mana saja. Sehingga kebetulan karena ini yang menyajikan adalah Dinas Kesehatan, jadi Dinas Kesehatan tidak hanya menyajikan data spasial saja, tapi dia pun juga menyajikan angka-angka yang digambarkan dalam bentuk grafik, ya. Bahkan mungkin tabel juga ada mungkin ya. Nah, sementara yang ini yang saja adalah grafik dan spasial. Oke. Bahkan ketika sudah software sudah lebih mantap ya, istilahnya itu sudah lebih prepare gitu, sudah punya web, biasanya tidak hanya disajikan secara fisik saja, gambar saja di Dinas Kesehatan, tapi juga melalui web masyarakat juga bisa akses terkait dengan informasi tersebut. Sama seperti halnya ketika kita betul-betul saat ini sedang kita hadapi COVID-19, semua orang bisa akses tentang perkembangan COVID-19, penyebarannya itu sudah sampai kemana, angka 1 juta, 3 juta itu sudah kemana saja di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kelas Benalis, ini adalah beberapa aplikasi yang saya tadi sudah sampaikan. Silahkan diklik, dan di situ Anda bisa melihat gambarannya seperti apa aplikasi sistem informasi geografis dan manfaatnya seperti apa. Baik, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.